Okay, in this session you will learn about ikatan kimia, di mana di sini kita mempelajari proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan koordinasi, dan ikatan logam, serta hubungannya dengan sifat fisika senyawa yang terbentuk. Nah, sebelumnya, what is about ikatan kimia? Apakah ikatan kimia itu? Ikatan kimia adalah gaya yang mengikat atom-atom pada suatu molekul atau gabungan ion-ion pada suatu senyawa. Nah, setiap atom memiliki kecenderungan susunan elektron yang stabil. Untuk mencapai susunan elektron yang stabil, suatu atom dapat release of electrons atau melepaskan elektron, receive electrons atau mendapatkan elektron, or wearing couples atau memakai pasangan elektron bersama dengan atom lain. Nah, what is composition the stable it? Seperti apa sih susunan yang stabil itu? Yaitu apabila elektron terdistribusi sedemikian rupa sehingga elektron pada kulit terluarnya atau yang biasa disebut dengan elektron valensi memenuhi kaidah duplet atau oktet. Nah, this is atom-atom gas mulia. Seperti atom-atom gas mulia ini yang memiliki elektron valensi berjumlah 2 atau yang biasa disebut dengan duplet untuk atom helium, dan atom yang berjumlah elektron valensinya 8 atau yang biasa disebut dengan oktet untuk neon, argon, kripton, dan juga xenon. Nah, unsur-unsur dengan nomor atom kecil seperti hidrogen dan litium akan berusaha mempunyai elektron valensi 2 seperti helium yang disebut mengikuti kaidah atau aturan duplet. Dan atom yang memiliki nomor atom yang besar berusaha memiliki 8 elektron valensi atau mengikuti aturan oktet. Nah, as already explained in material last week, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada materi minggu lalu, on the table periodic terbagi menjadi 2 kestabilan unsur. Yang pertama, stabil terdapat pada golongan 8A, dan yang kedua, tidak stabil terdapat pada selain golongan 8A. Nah, secara garis besar, ikatan kimia dengan gaya tarik antar atomnya akan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. We have discussed the first is ikatan ion. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu ikatan ion. Ikatan ion yaitu ikatan yang terbentuk sebagai akibat adanya gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif. Ion positif ini terbentuk karena unsur logam yang melepaskan elektronnya, sedangkan ion negatif terbentuk karena unsur non-logam yang menerima elektron. Jadi, ikatan ion terjadi karena adanya serah terima elektron atau yang biasa disebut dengan transfer elektron. For the example, pada ikatan antara Na dan Cl. Nah, Na plus ini berarti dia akan melepaskan 1 elektron, dan Cl- berarti dia akan menerima 1 elektron. Sehingga hasil akhirnya adalah Na plus dan Cl-. Nah, kemudian ada ciri-ciri ikatan ion. Ciri-ciri ikatan ion yang pertama yaitu suatu ikatan ionik terbentuk melalui transfer penuh elektron valensi dari satu atom ke atom lain untuk mencapai suatu kestabilan. Ciri yang kedua yaitu jenis ikatan ini memungkinkan terbentuknya 2 muatan ion yang berlawanan, yakni ion bermuatan positif atau yang biasa disebut dengan kation, dan ion yang bermuatan negatif atau yang bisa disebut dengan anion. Nah, keberadaan dari 2 ion ini dengan muatan yang berlawanan akan menghasilkan gaya tarikan yang kuat antara keduanya. Nah, ciri selanjutnya yaitu ikatan ionik terjadi antara atom non-logam dengan atom logam alkali atau alkali tanah.
Ikatan ionik terbentuk dari atom yang memiliki perbedaan elektronegativitas yang besar, bahkan lebih besar daripada ikatan kovalen polar. Nah, senyawa yang terbentuk dengan adanya gaya tarik elektrostatik antara ion positif dan ion negatif disebut dengan senyawa ionik. The next ikatan is ikatan kovalen. Ikatan selanjutnya yaitu ikatan kovalen. Ikatan ini terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam yang lain dengan cara pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, jika ikatan ion adalah mentransfer elektron, maka ikatan kovalen adalah men-share elektron. Dengan cara saling men-share elektron nanti, elektron ini akan dipakai atau digunakan secara bersama-sama. Nah, ikatan kovalen ini terbagi menjadi polarisasi ikatan kovalen. Nah, polarisasi ikatan kovalen ini terbagi lagi menjadi kovalen polar dan kovalen non-polar. Kovalen polar memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki kutub positif dan negatif. Yang kedua, perbedaan keelektronegatifannya yang besar. Yang ketiga, memiliki PeB atau pasangan elektron bebas. Yang keempat, bentuk ikatannya itu asimetris. Yang kelima, momen dipolnya itu tidak sama dengan 0. Nah, contoh senyawa kovalen polar itu apa sih, Bu? Contohnya yaitu HCl, HBr, Hi, HF, H2O, dan juga NH3. Nah, kemudian ada kovalen nonpolar. Nah, ciri-ciri dari kovalen nonpolar itu tidak memiliki kutub. Yang kedua, keelektronegatifannya itu sama. Yang ketiga, tidak memiliki PeB atau pasangan elektron bebas. Dan yang keempat, bentuk ikatannya itu simetris. Dan yang kelima, momen dipolnya itu sama dengan 0. Nah, contoh dari senyawa kovalen nonpolar itu ada H2, O2, N2, Br2, dan juga I2. Kemudian ada ikatan kovalen polar dan juga ikatan kovalen non-polar. Nah, apa sih ikatan kovalen polar itu, Bu? Nah, ikatan kovalen polar. Nah, kita lihat satu contoh untuk hidrogen dan Cl. Keelektronegatifan dalam satu periode itu ke kiri semakin kecil dan ke kanan semakin besar, sehingga elektron yang terdapat kebanyakan pada unsur yang di sebelah kanan itu lebih banyak elektronnya daripada yang di sebelah kiri. Nah, kita contohkan pada HCl, ada awan elektronnya. Nah, garis biru ini menunjukkan awan elektronnya. Nah, di hidrogen awan elektron itu sedikit. Kalau di Cl, awan elektronnya itu sangat banyak. Maka awan pada Cl itu terlihat lebih besar karena elektronnya itu lebih banyak sehingga dinyatakan dipol negatif atau memiliki kutub negatif. Nah, untuk ikatan kovalen nonpolar, syarat utamanya itu memiliki keelektronegatifan yang sama, sehingga saat elektron sama-sama dipakai, kedua unsur tersebut itu sama-sama kuat untuk menariknya. Nah, selanjutnya ada ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi ini terjadi apabila pasangan elektron yang dipakai bersama berasal dari salah satu atom. Nah, contohnya apa sih, Bu? Contohnya yaitu pada NH3. Nah, sekarang NH3 ini sedang berikatan kovalen. Di sini kita lihat karena N menyisakan 2 elektron bebas, maka N harus mencari H lagi, sehingga terikatlah H pada elektron bebas yang ada pada N. Nah, elektron bebas yang digunakan secara bersama ini disebut dengan ikatan koordinasi. Nah, kemudian ada ciri-ciri dari ikatan kovalen koordinasi. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu merupakan ikatan antara atom non-logam dengan non-logam. Yang kedua, pemakaian bersama pasangan elektron berasal dari salah satu atom saja. Dan yang ketiga, biasanya terjadi pada ion poliatomik.
The next ikatan yaitu ikatan logam. Ikatan logam merupakan jenis ikatan kimia yang melibatkan gaya tarik elektrostatik di antara elektron konduksi yang dikumpulkan di dalam suatu awan elektron atau yang biasa disebut juga dengan lautan elektron. Dan ion logam ini bermuatan positif. Nah, sifat dari logam yang pertama yaitu mengkilap, yang kedua mudah dibentuk, yang ketiga konduktivitasnya sangat baik. Lalu, apa sih perbedaan sifat-sifat yang mendasar dari senyawa ion, senyawa kovalen, dan senyawa logam? Oke, yang pertama, titik leleh senyawa ion itu sangat tinggi, sedangkan senyawa kovalen memiliki titik leleh lebih rendah, tetapi logam juga memiliki titik leleh yang tinggi. Senyawa ion pada umumnya memiliki titik leleh sangat tinggi yaitu sekitar 800 derajat Celcius. Lalu senyawa kovalen bahkan pada suhu kamar pun bisa berwujud cair ataupun gas. Dia pun bisa berwujud padat dengan titik leleh yang rendah yaitu sekitar 200 derajat Celcius. Sedangkan ikatan logam memiliki titik leleh tinggi sekitar 230 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan adanya gaya elektrostatik yang cukup kuat yang terjadi pada ikatan ionik, yang tersusun secara teratur dan berulang sehingga diperlukan energi yang tinggi untuk memutuskan ikatan-ikatan tersebut. Begitu juga dengan ikatan logam, yang memiliki elektron bebas yang bergerak atau terdelokalisasi sehingga berinteraksi dengan kuat dengan ion-ion positifnya. Nah, sementara itu untuk senyawa kovalen, adanya pemakaian bersama pasangan elektron membuat ikatan kovalen yang terbentuk sangat kuat dan membentuk molekul, sehingga interaksi antara molekul yang satu dengan molekul yang lain itu menjadi tidak terlalu kuat, sehingga diperlukan energi yang tinggi atau yang tidak tinggi untuk memutusnya. Nah, the next characteristic is wujud. Wujud senyawa ionik itu berupa padatan kristal yang tersusun atas atom-atom yang berikatan secara ionik, membentuk kisi 3 dimensi. Nah, karena sifatnya yang kristalin, maka senyawa ionik ini mudah rapuh. Jadi ketika ada gaya luar yang diberikan, akan ada saat mana ion-ion ini memiliki muatan sejenis itu berdampingan, sehingga terjadi tolak-menolak antara ion tersebut, sehingga tidak ada lagi interaksi atau dengan kata lain, ikatannya menjadi terputus. Nah, sedangkan senyawa kovalen pada suhu ruang dapat berwujud padat, cair, dan gas, karena pada senyawa kovalen terdapat gaya intramolekul yang kuat, sehingga memiliki gaya antar molekul yang lemah. Jadi, gaya antar molekul inilah yang mudah putus ketika ada energi yang ditambahkan. Nah, untuk logam itu umumnya berwujud padat, bersifat lunak, dan juga mudah ditepa atau dibengkokkan, ulet atau mudah diulur berbentuk seperti kawat. Nah, adanya ikatan logam yang sangat kuat membentuk struktur yang rapat ini menyebabkan atom-atom jadi tidak memiliki kebebasan untuk bergerak, sehingga logam berwujud padat pada suhu ruang. Nah, sifat berikutnya yaitu senyawa ion memiliki kelarutan yang tinggi dalam air. Karena air bersifat polar dan senyawa ion juga demikian, ion yang terkandung dalam senyawa ion ini dapat terdisosiasi dan berinteraksi dengan pelarut polar. Sedangkan senyawa kovalen juga pada umumnya sulit larut dalam air tetapi mudah larut pada pelarut organik seperti bensin, minyak tanah, alkohol. Tetapi ada juga beberapa senyawa kovalen yang dapat larut dalam air karena terjadi reaksi dengan air atau terhidrasi dan membentuk ion-ion misalnya asam sulfat. Sedangkan logam pada umumnya tidak bersifat larut dalam air kecuali logam-logam yang memiliki reaktivitas tinggi seperti logam-logam golongan alkali dan sebagian golongan logam alkali tanah dan lainnya. Okay, the next characteristic is
Senyawa ion dalam fasa cair dapat mengantarkan arus listrik. Jadi, walaupun senyawa ion ini mengandung atom atau gugus yang bermuatan, senyawa ini umumnya sulit mengantarkan arus listrik dalam bentuk padatannya atau nilai konduktivitasnya ini sangat rendah. Ini bisa terjadi karena pada senyawa ionik, ion-ion itu diam atau tidak bergerak pada kisi-kisi kristal. Nah, sedangkan untuk mengalirkan listrik itu dibutuhkan partikel yang bergerak, tetapi juga senyawa ion ini dilarutkan dalam cairan atau dilebur menjadi cairan. Nah, senyawa ion ini dapat mengantarkan arus listrik karena ionnya ini dapat bergerak bebas. Sedangkan pada senyawa kovalen, umumnya ini tidak dapat mengantarkan arus listrik kecuali untuk senyawa kovalen polar. Nah, ini disebabkan karena senyawa kovalen polar jika dilarutkan dalam air bisa menghasilkan ion-ion dan dapat dikategorikan senyawa elektrolit yang lemah. Sedangkan senyawa logam ini bisa mengantarkan arus listrik karena walaupun penyusun-penyusun senyawa logam itu diam, tetapi elektron valensinya ini dapat dengan mudah bergerak, jadi bisa mengantarkan arus listrik.